selamat datang kembali di channel YouTube saya, Dorcas Marpaung. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya untuk mengevaluasi mahasiswa dengan menggunakan Google Form. Yang mungkin biasanya selama ini Bapak Ibu menggunakan kertas, maka dapat lebih diringkaskan dengan menggunakan Google Form. Kita memanfaatkan media yang terdapat pada Google. Bapak Ibu dosen dapat menggunakan Google Form ini untuk membuat kuis, membuat tugas, ataupun juga membuat ujian bagi mahasiswa. Oke, langsung saja pada langkah pertama, kita membuka browser yang terdapat pada laptop, kemudian kita membuka Google Form. Bapak Ibu, ada dua cara untuk membuka Google Form. Yang pertama, kita melihat di sebelah foto profil kita terdapat tanda 9 titik, yaitu pilihan untuk aplikasi Google. Kita dapat memilih ke bawah dan menemukan formulir. Silakan diklik, maka akan langsung muncul ke dalam Google Form. Atau langkah kedua adalah Bapak Ibu dapat membuka Google Drive dari yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di sini pada tampilan Google Drive, kita bisa membuat Google Form yang baru dengan mengklik tanda tambah baru. Kita klik tambah baru. Kemudian kita memilih Google Formulir. Di sini terdapat pilihan apakah kita ingin membuat yang kosong. Jika ya, maka kita langsung memilih formulir kosong. Oke, ini tampilannya untuk Google Form yang akan kita gunakan. Di sini kita dapat melihat ada pilihan untuk isian untuk mengisi judul ya. Oke, saya langsung saja. Saya mencontohkan pengisian untuk soal UTS dari kelas yang saya pegang, malariologi. Maka saya membuat di sini judulnya UTS malariologi. Oke. Judul dari form ini sudah terbuat dan langsung disimpan di Drive. Oke, selanjutnya adalah di sini terdapat menu pertanyaan, menu jawaban. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di sini terdapat juga beberapa icon-icon ya Bapak Ibu untuk dapat kita lihat. Yang pertama kita dapat memilih sesuaikan tema. Jadi sesuaikan tema ini adalah bagaimana tampilan untuk formulir yang kita akan bagikan kepada mahasiswa. Kita dapat memilih header, pilihan untuk atas, bagian atasnya di sini. Bahkan kita juga dapat di sini mengunggah dan juga memasukkan foto yang kita miliki. Oke, di sini saya akan memasukkan dan memilih salah satu bagian untuk Google Formulir saya, kemudian saya sisipkan. Pilihan gambar saya langsung muncul di bagian atas, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk warna tema kita dapat memilih sesuai dengan yang kita sukai. Kemudian untuk warna latar belakang juga kita dapat memilihnya. Oke, untuk gaya font di sini adalah jenis tulisan. Apakah kita ingin memilih yang mana untuk formulir kita. Oke, selanjutnya bila sudah selesai kita dapat menutupnya. Kita dapat melihat di sini ada ikon gambar mata ya Bapak Ibu. Ini adalah pratinjau atau preview. Jadi bila kita sudah selesai ataupun juga masih dalam progres penulisan formulir ini, kita dapat melihat tampilannya dengan mengklik mata ini pratinjau. Oke, bagian sebelah berikutnya adalah sebelah kanannya adalah setelan untuk mengatur bagaimana formulir ini. Di sini kita dapat lihat ada 3 menu, umum, presentasi, dan kuis. Pada umum di sini adalah kita lihat yang pertama, apakah kita meminta untuk mahasiswa mengumpulkan email. Jika ya, kita klik kumpulkan email. Oke, yang bagian bawah, batasi ke 1 jawaban. Oke, jadi bila Bapak Ibu meminta untuk mahasiswa menggunakan satu akun email untuk menjawab satu formulir, satu penugasan ini, maka kita langsung klik batasi ke 1 jawaban. Oke, namun jika kita memperbolehkan untuk 1 orang mahasiswa, 1 akun dari email mahasiswa dapat menjawab 2
dua formulir ini, maka kita tidak perlu mengkliknya. Jadi jika ada mahasiswa yang memiliki hanya satu HP atau mungkin hanya satu akun email untuk berbagi, untuk mengerjakan soal, maka ini tidak perlu diklik. Tapi pada kesempatan ini saya membatasinya. Oke, yang berikutnya adalah bagian bawah, responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Oke, saya memilih tidak dapat diedit karena ini adalah UTS. Kemudian, lihat diagram ringkasan dan jawaban teks, saya tidak mengizinkannya. Jadi saya tidak mencentangnya. Kemudian di sini selanjutnya menu presentasi. Apakah saya akan menampilkan status progres? Jika ya, saya pilih centang. Kemudian yang kedua, acak urutan pertanyaan. Jadi Google Form ini dapat mengacak pertanyaan yang kita sudah susun. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan pertanyaan yang sama, tapi dengan urutan yang berbeda. Jika kita mensetujuinya, maka kita mencentang. Oke. Kemudian ini pesan konfirmasi, pesan di akhir ketika mahasiswa sudah mengumpulkan Google Form. Oke, kita menambahkannya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ke menu kuis. Kita ingin menjadikan ini sebagai kuis, maka kita mengaktifkannya, menggesernya. Kemudian bagian bawah opsi kuis, apakah kita ingin nilainya segera dimunculkan begitu mahasiswa mengirim, mensubmit ini, maka kita pilih rilis segera setelah pengiriman. Namun jika kita memilih nanti, jadi kita memeriksa dulu, baru kita tampilkan nilainya, kita dapat memilih nanti. Oke, selanjutnya adalah responden dapat melihat. Apakah kita mengizinkan mahasiswa untuk melihat pertanyaan yang belum terjawab? Kemudian yang bagian kedua, apakah kita mengizinkan mahasiswa untuk mengetahui jawaban yang benar? Saya di sini memilih tidak, agar kerahasiaan daripada pengerjaan UTS ini tetap terjaga, maka saya memilih tidak. Kemudian yang ketiga adalah nilai poin. Apakah mahasiswa dapat mengetahui berapa poin dari setiap pertanyaan yang kita berikan? Saya mengizinkannya, maka saya mencentangnya. Kemudian setelah kita selesai mengisi setelan ini, kita menyimpannya. Oke. Selanjutnya, kita akan mengisi pertanyaan pada formulir ini. Oke, di sini saya akan memberikan deskripsi formulir atau petunjuk bagaimana untuk mengisi formulir ini. Karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu pada Word, ya, untuk mempermudah pengisian formulir ini, maka saya tinggal mengcopy paste petunjuk soal, ya, petunjuk soalnya saya copy paste. Saya pindahkan pada formulir. Kemudian selanjutnya adalah saya masuk langsung ke dalam pertanyaan. Sini ada pertanyaan tanpa judul karena kita belum memberikan pertanyaan. Oke, langkah pertama yang saya minta untuk mahasiswa isi adalah mengisi identitasnya. Maka saya meminta untuk mengisi nama. Nama ini dapat berupa jawaban singkat, ya. Jadi di sini ada jenis-jenis pertanyaan yang ingin kita berikan, dapat kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Saya memilih di sini jawaban singkat, dan saya mengaktifkan untuk ini diwajibkan mahasiswa mengisi. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, saya minta mahasiswa mengisi NIM, nomor induk mahasiswa, dan ini berupa juga jawaban singkat. Oke, jawaban singkat. Saya juga memberikan kewajiban untuk mahasiswa mengisinya. Selanjutnya di sini di sebelah wajib diisi ada tanda titik 3, kita dapat melihat ada pilihan untuk deskripsi, jadi menambahkan penjelasan untuk pertanyaan ini. Kemudian ada pilihan juga untuk validasi jawaban. Jadi jawaban dapat divalidasi. Oke, saya aktifkan validasi jawaban. Kemudian di sini kita bisa melihat ada pilihan apakah jawabannya dalam bentuk angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Nomor induk mahasiswa saya aktifkan dalam bentuk angka. Kemudian saya meminta angkanya itu diisi sama dengan 10.
ya. Dapat disesuaikan dengan nomor induk mahasiswa di kampus Anda masing-masing. Kemudian selanjutnya, saya menambahkan pertanyaan berikutnya untuk diisi oleh mahasiswa, yaitu adalah semester, ya. Jadi saya menanyakan semester dari mahasiswa yang mengisi ini. Oke, jenis pertanyaannya untuk semester ini adalah saya meminta untuk dalam bentuk drop down. Oke, drop down ini adalah akan ditampilkan beberapa opsi yang telah kita munculkan, dan nanti mahasiswa bisa memilih salah satunya. Ini berbeda ya Bapak Ibu dengan kotak centang dan juga pilihan ganda. Kalau pilihan ganda hanya akan ada satu jawaban yang benar, kotak centang ini maka akan ada beberapa jawaban yang bisa benar. Untuk drop down ini adalah berbentuk list dari jawaban-jawaban dan mahasiswa hanya dapat memilih salah satu dari jawaban yang benar. Saya juga mewajibkan untuk diisi. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk identitas adalah saya meminta mahasiswa untuk mengisi tanggal pengerjaan dari UTS ini. Oke, tanggal pengerjaan saya memilih di sini adalah jenisnya tanggal. Oke, maka nanti mahasiswa dapat mengisinya langsung dan akan diberikan pilihan kalender untuk mengisi. Oke, saya mewajibkan untuk diisi. Ya, di awal ini saya juga meminta mahasiswa untuk mengisi identitas. Di sini saya sesudah tambahkan pertanyaan, kemudian ada pilihan untuk impor pertanyaan, jadi kita dapat memasukkan pertanyaan dari Google Form yang sudah kita miliki sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahkan judul dan deskripsi. Kemudian kita dapat juga menambahkan gambar untuk setiap pertanyaan yang kita berikan. Kemudian dapat menambahkan video dan juga dapat menambahkan bagian, ya. Jadi membuat bagian atau subbagian juga dapat digunakan dengan Google Form ini. Saya menambahkan judul dan deskripsi. Oke. Di sini saya dapat memindahkannya dengan cara mendrag, menarik dan melepaskannya, ya. Jadi saya meminta di sini adalah untuk mengisi identitas diri. Oke. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengisi identitas diri, saya meminta mahasiswa langsung kepada pertanyaan untuk UTS. Saya membuat bagian baru, tambahkan bagian. Jadi ini identitas diri ini adalah bagian pertama, maka bagian kedua ini ya langsung ke pertanyaan-pertanyaan untuk UTS. Saya isi di sini judulnya. Oke. Kemudian saya tambahkan pertanyaan. Oke, saya dapat langsung meng-copy paste ya Bapak Ibu dari pertanyaan yang saya sudah siapkan sebelumnya. Dan ini berbentuk pilihan ganda. Ya, untuk pilihan yang pertama adalah pilihan berganda. Saya langsung memasukkan opsinya di sini. Kemudian tambahkan opsi kedua, opsi ketiga, dan juga saya juga dapat menambahkan di sini lainnya ya. Jadi mahasiswa dapat mengisi di luar dari 3 opsi yang saya sudah berikan, di sini. Oke, saya juga mewajibkan untuk mahasiswa mengisi pertanyaan ini. Oke, di sini kita dapat lihat tanda titik 3 untuk pilihan berganda. Pada bagian bawah ada acak urutan opsi. Jadi, opsi-opsi yang kita berikan ini nanti pada setiap mahasiswa akan diacak. Namun, jika kita tidak mengaktifkannya, maka tidak akan diacak. Oke, jangan lupa kalau ingin diacak, diaktifkan terlebih dahulu. Oke, untuk mempermudah dalam penilaian kuis UTS, maka kita bisa juga langsung memberikan jawaban dan juga poin dari jawaban
yang sudah diberikan mahasiswa. Oke, saya di sini menambahkan mengunci jawaban yang benar, yaitu pilihan nyamuk Anopheles. Kemudian untuk nilainya, saya berikan nilai 10 poin. Oke, selesai. Saya tambahkan untuk pilihan berganda. Pertanyaan kedua, saya copy paste lagi dari Google Form yang saya sudah siapkan sebelumnya. Sama ya, Bapak Ibu, masih dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian opsi-opsinya langsung saya juga copy paste ya. Copy paste dari Word yang saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi ini akan lebih mudah. Ataupun Bapak Ibu dapat mengetiknya juga pada formulir. Itu juga dapat dilakukan. Jadi kembali ke Bapak Ibu memilih bagian yang mana. Oke, saya di sini mewajibkan untuk ini diisi. Ya, dan saya juga memilih untuk pertanyaan ini, nanti opsinya akan diacak pada setiap mahasiswa. Kemudian saya mengunci jawabannya di sini adalah bagian yang pertama dan saya memberikan nilai. Oke, selesai. Saya masuk ke bagian yang berikutnya, B, saya akan memberikan isian, pertanyaan isian. Saya membuat judul dulu. Ya, saya menambahkan judul untuk mahasiswa ketahui bahwa soal yang berikutnya adalah dalam bentuk isian. Saya tambah pertanyaan. Oke. Di sini saya mengcopy paste lagi jawabannya. Pertanyaannya maksud saya. Kemudian soal ini dalam bentuk isian. Jawaban singkat. Oke, Bapak Ibu di sini dapat mengunci jawaban ya, dapat memberikan jawaban untuk isian ya. Tapi di sini perlu diperhatikan, biasanya baiknya adalah memberikan satu kata saja ya Bapak Ibu untuk daftar isian ini, sehingga mempermudah untuk penilaiannya. Oke, di sini saya membuat jawaban yang benar adalah Anopheles. Oke, kemudian mahasiswa juga mungkin menulisnya dalam bentuk yang berbeda dengan jenis tulisan yang berbeda. Maka saya juga membenarkan jika mahasiswa menulis seperti ini. Kemudian pilihan ketiga, jika mahasiswa menulisnya dengan huruf besar, semuanya juga saya benarkan. Oke, selanjutnya saya memberikan nilai poin untuk mahasiswa jika benar menjawab pertanyaan ini. Dan selesai. Oke, ini satu contoh untuk isian. Contoh yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Oke, saya copy paste kembali untuk pertanyaannya. Dalam bentuk isian juga, yaitu jawaban singkat. Saya kunci jawabannya di sini adalah dengan memasukkan jawaban singkat dan saya mewajibkan untuk diisi. Ya, ini dapat berupa jawaban singkat. Oke. Jawaban yang dapat saya benarkan untuk mahasiswa isi adalah dalam bentuk angka ataupun juga dalam bentuk tulisan. Oke. Jadi Anda silakan memberikan beberapa pilihan ya Bapak Ibu untuk mahasiswa isi. Kemudian di sini saya memberikan poin penilaian. Setelah selesai memberikan poin penilaian, kita selesaikan. Oke, selanjutnya adalah saya sudah membuat jenis pilihan berganda, jenis isian, dan selanjutnya saya ingin menambahkan pertanyaan dalam bentuk uraian. Oke,
Selanjutnya saya menambahkan kembali pertanyaannya di sini. Saya copy paste kembali pertanyaan yang saya sudah siapkan sebelumnya. Oke, saya coba ketik ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya memilih jenis pertanyaan dalam bentuk kotak centang. Jadi mahasiswa akan memilih beberapa jawaban ya. Jika jawaban yang dipilih itu tepat, maka akan mendapatkan poin sesuai dengan yang saya sudah tentukan batasannya untuk pertanyaan ini. Oke, saya mewajibkan untuk mahasiswa mengisi. Di sini saya aktifkan. Kita geser dia. Kemudian saya kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah telur jentik dan nyamuk dewasa. Bila mahasiswa benar mengisi pertanyaan ini, maka akan mendapatkan nilai 20. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan kedua untuk uraian. Saya copy paste. Ya. Pertanyaan yang berikutnya ini adalah saya meminta mahasiswa mengupload. Jadi Bapak Ibu dapat meminta mahasiswa untuk mengupload file yang berbentuk foto, video, PDF, ataupun yang lainnya pada Google Form yang kita buat. Oke, di sini kita memilih jenis pertanyaannya adalah upload file. Oke, kita dipastikan apakah ingin mengizinkan responden atau mahasiswa mengupload, maka bila setuju kita lanjutkan. Oke, di sini juga akan ada pertanyaan berikutnya, apakah kita hanya mengizinkan file tertentu? Ya, saya hanya mengizinkan file tertentu, yaitu dalam bentuk gambar. Jadi, saya tidak mengizinkan mahasiswa mengirim audio, presentasi, PDF, ataupun yang lainnya, hanya gambar. Dan kita dapat mengatur maksimum file yang dikirimkan. Satu file dengan kapasitas paling besar adalah 10 MB. Oke, selanjutnya di sini kita pilih untuk wajib diisi. Ya, wajib diisi. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, sebelum kita wajib diisi, kita coba memberikan poin dulu ya, Bapak Ibu ya. Poin untuk penilaian dari soal ini. Saya memberikan 10 poin, nilainya 20 poin. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Yang terakhir yang saya akan ajukan kepada mahasiswa adalah bagaimana cara penularan penyakit malaria. Saya copy paste. Oke, saya meminta mahasiswa untuk mengisinya dalam bentuk paragraf. Jadi bukan jawaban singkat, tapi penjelasan. Oke, kemudian saya memberikan di sini adalah bukan jawaban ya, karena dalam bentuk uraian, maka akan sulit untuk diperiksa, maka saya di sini hanya memberikan poin jika jawaban ini benar, ataupun juga kita dapat mengosongkannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian kita selesai. Ini juga kita wajibkan untuk diisi. Oke. Setelah selesai mengisi dari Google Formulir ini, mengisi jawaban pertanyaan-pertanyaannya, kita dapat melihat pratinjau dengan mengklik pratinjau. Oke, ini tampilan yang akan muncul, Bapak Ibu, yang akan muncul untuk mahasiswa isi. Kita dapat juga mencobanya ya, mencoba mengisinya dengan mengisi tiap bagian yang sudah diberikan. Oke, saya coba isi di sini. Oke. Ya,
di sini kita dapat perhatikan ya Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan dengan bintang, ini berarti wajib diisi. Jadi tidak boleh satupun terlewat. Oke, contohnya seperti ini, jika kita tidak isi mengisi tanggal, jika kita tidak membuat pengisian yang tepat sesuai, maka di sini akan keliru ya, seperti itu. Oke, di sini kita isi langsung tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian berikutnya. Oke. Di sini mahasiswa akan langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Dan seperti yang tadi sudah kita atur, mahasiswa akan dapat melihat poin dari setiap soal yang diberikan. Oke. Untuk isian langsung diisi. Kemudian untuk uraian singkat atau untuk drop check seperti ini dapat diisi. Kemudian selanjutnya untuk upload foto, di sini mahasiswa akan mengupload fotonya. Oke. Kemudian diupload. Selanjutnya ada pertanyaan untuk berbentuk paragraf. Saya di sini mengcopy paste aja langsung untuk jawabannya. Oke, setelah selesai semua, kita pastikan semua sudah terjawab. Dapat juga kembali ke bagian yang sebelumnya. Jika sudah memang kita pastikan semuanya, maka bisa dikirim ya. Dapat dikirim jawaban ini. Oke. Sudah ya, sudah langsung terkirim dan tidak ada pilihan untuk mengirim jawaban lain. Jadi hanya boleh mengisi satu kali. Oke, kita kembali ke UTS yang tadi kita buat, soal UTS. Di sini kita bisa lihat pada menu jawaban sudah ada angka 1. Berarti sudah ada satu responden tadi kita, karena kita sudah mengisinya. Oke, kita klik jawaban. Di sini kita dapat melihat ringkasan, pertanyaan, dan juga individual. Oke, pada individual ini akan terdapat beberapa responden mahasiswa yang mengisi. Ya. Kemudian di bagian atas ini Bapak Ibu dapat membuat spreadsheet. Jadi dari jawaban-jawaban yang mahasiswa sudah buat akan dapat membuat dalam bentuk spreadsheet Excel. Oke, kita buat spreadsheet yang baru. Spreadsheet ini dalam bentuk Excel nanti Bapak Ibu bisa download ya. Di sini ada pilihan untuk file, download. Kemudian nanti ini kita download dalam bentuk Excel ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengolah Excel yang terdapat dari spreadsheet ini untuk kita analisa lebih lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pengisian formulir ini juga kita dapat membatasi menerima jawaban. Jadi ini jika Bapak Ibu masih mengaktifkannya, maka mahasiswa masih bisa dapat mengirimkan, membuka formulir ini. Tapi jika Bapak Ibu sudah tidak mengizinkan, tidak menerima kembali jawaban, maka formulir ini tidak akan aktif kembali. Ya, tidak dapat diisi, tidak dapat dibuka oleh mahasiswa. Oke. Selanjutnya di bagian bawah ini kita dapat melihat pengisian yang sudah diberikan oleh mahasiswa. Oke, untuk identitas tidak ada penilaiannya, poin yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Oke, kita mulai dari atas, pilihan berganda. Oke, jika di sini mahasiswa menjawabnya tepat, maka dia langsung mendapatkan nilai sesuai dengan ambang batas yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita juga dapat memberikan masukan untuk mahasiswa membaca. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah.
Ini juga jawabannya sudah sesuai. Yang B, jawabannya sudah sesuai. Oke. Kemudian juga ini pertanyaan bagian B yang kedua sudah sesuai. Kemudian kita lihat di sini pada uraian singkatnya, ya, untuk jawaban yang diberikan oleh mahasiswa ini ada kekeliruan, ya. Jawaban yang benar itu adalah telur jentik pupa nyamuk dewasa, namun dia menjawabnya tidak sesuai. Maka di sini kita dapat memberikan penilaian, ya, sesuai dengan nilai yang cocok menurut kita. Oke, misalnya saya ingin memberikan nilai 10 di sini. Oke, sesuai dengan penilaian saya karena mahasiswanya sudah benar 2, maka saya berikan nilai 10. Kemudian saya bisa dapat menambahkan masukan individual di sini. Oke. Kemudian kita simpan, nanti akan muncul. Oke. Kemudian di sini kita minta untuk upload foto jentik nyamuk, soal yang berikutnya. Jika kita lihat fotonya, kita dapat membuka fotonya, filenya di sini. Kemudian kita lihat fotonya sudah sesuai, filenya sudah sesuai, maka kita bisa memberikan penilaian. Oke. Namun jika ada hal yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, bisa menambahkan masukan di sini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari bagian uraian singkat ini, saya belum memberikan poin, batas poin, ya. Oke, di sini saya langsung saja memberikan nilai di sini adalah, misalnya di sini saya memberikan nilai 90, ya. Oke. Oke, saya langsung menyimpannya. Oke, maka di sini kita bisa lihat nilainya, ya. Oke, kita dapat melihat di sini skor yang diberikan adalah kepada mahasiswa ini mendapatkan nilai 190. Oke, kita bisa merilis skornya, maka mahasiswa bisa menerima penilaian dari kita. Tadinya mahasiswa belum melihat nilainya, tapi jika kita merilisnya, maka pada emailnya mahasiswa tersebut dapat melihat, menerima jawaban berapa nilai yang diberikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk pengiriman Google Form ini, Bapak Ibu dapat langsung mengcopy paste, ya. Mengcopy paste di sini bagian dari URL dari Google Form ini kita copy paste, kemudian dikirimkan dapat lewat Google, lewat email ataupun lewat WhatsApp, ya. Tinggal mengcopy paste bagian atas dari URL formulir ini. Demikian ya Bapak Ibu penjelasan terkait bagaimana membuat Google Form untuk mengevaluasi mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Silakan bergabung kembali di video berikutnya pada akun channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.